Saya kira ini netizen juga nggak salah banget ya kalau kemudian membuat perbandingan yang terdekat itu dengan Pak SBY, karena bagaimanapun juga kan Pak Jokowi dengan Pak SBY ini sama-sama 2 periode, dan kemudian Pak Jokowi itu menggantikan Pak SBY. Tapi kok kualitasnya jadi jauh banget ya gitu ya. Apa yang terjadi pada bangsa ini ya kan, biasanya orang itu kan akan semakin meningkat gitu ya. Kalau sekarang dapat presiden yang bagus, ke depan harus lebih bagus. Ini benar-benar downgrade kita ini sekarang nih dengan Jokowi. Apalagi setelah kita menyaksikan bagaimana Jokowi setelah tidak menjadi pejabat presiden, itu beda sekali dengan Pak SBY yang lebih menarik diri dari sorotan publik dan lebih mendorong anak-anaknya misalnya tanpa mengganggu menjadi ketua umum. Terus sementara Pak Jokowi masih terus saja tampil dan cawe-cawe. Ya memang sulit untuk membandingkan antara Pak Jokowi sebagai mantan presiden dan Pak SBY yang juga mantan presiden, tetapi aktivitasnya masih penuh dengan urusan publik, karena dianggap bahwa SBY itu punya pengetahuan tentang public policy, fasih di dalam menganalisis politik luar negeri, tahu tentang apa yang sedang terjadi di planet bumi ini, yaitu krisis iklim, dan ketajaman dia untuk menghubungkan antara krisis iklim dan pembangunan. Kan semua itu jadi semacam, ya tentu selain aktivitas privatnya itu melukis dan membuat lagu, tetapi itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang bermutu yang akhirnya orang terapkan untuk melihat seseorang yang dalam posisi mantan presiden. Kan itu cara menilai atau menapis apa sebetulnya daily activities dari Pak SBY itu. Sampai sekarang saya kira Pak SBY masih di luar negeri memantau perkembangan di Eropa dan berupaya untuk memberi sinyal bahwa Indonesia seharusnya paham juga apa yang ada di Eropa, kendati kita lagi fokus untuk menumbuhkan 8% ekonomi. Sebaliknya Pak Jokowi tentu tidak punya kapasitas itu, karena nggak mungkin Pak Jokowi balik lagi pada kegiatan awalnya itu ngamplas-ngamplas meja atau memandori pabrik mebel beliau kan orang ingin lihat sebetulnya Pak Jokowi itu ada nggak kegiatan yang kira-kira bisa mengingatkan seseorang pada apa yang dilakukan oleh mantan-mantan presiden kita tuh. Pak Harto tentu punya kegiatan, yaitu mengevaluasi keadaan ekonomi dan politik setelah dia lengser, tapi kemudian kontroversinya jalan terus, jadi beliau ada di dalam sorotan publik terutama karena kebijakan beliau selama 30 tahun berkuasa kan. Jadi itu justru yang menyebabkan banyak orang ingin wawancarai Pak Harto karena soal-soal yang kontroversial di masa dia itu tuh. Karena berbasis pada biografi beliau, apa namanya itu yang ditulis oleh Ramadan KH ya, pikiran, ucapan dan tindakanku, kira-kira itu judulnya itu. Jadi orang masih melihat bahwa Soeharto meninggalkan satu jejak, sebetulnya jejak sejarah yang bisa dipelajari itu. Dan itu yang ya ada buku juga Smiling General dan banyak buku yang lain, apalagi ke mantan Presiden Soekarno yang padat dengan kontroversi, tapi dia tetap diingat sebagai orang yang berpikir. Kendati di dalam banyak hal orang mempersoalkan keterlibatan beliau dalam politik Indonesia di 65, tapi tetap Bung Karno jadi acuan untuk orang berpikir tuh. Siapa lagi ya, Pak Habibie jelas itu dia